وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dalil yang kedua yaitu dalil dari sunnah. Silakan pertanyaannya dikirim ke kolom chat ya, ada yang bagi yang ada punya pertanyaan. Dalil dari sunnah Nabi SAW bersabda, Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkis sholat. Sungguhnya pemisah pembeda antara seorang dengan kemusyrikan dan kafiran dalam meninggalkan sholat. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda dari Buraidah bin Al-Husain yang menuturkan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainas sholat wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam karena Nabi SAW menjadikan sholat sebagai batas pemisah antara orang mukmin dan orang kafir. Dan diketahui secara jelas bahwa aturan kafir bukanlah aturan Islam. Ya. Karena itu barang siapa yang tidak menjalankan perjanjian ini, maka ini termasuk golongan orang kafir. Kemudian dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, satakunu umara, akan ada pemimpin kalian, fatarifuna wa tunggiruna, yang kamu mengetahui tapi menolak kemungkaran yang dilakukannya. Waman arafa ya barra, waman arafa bar'a baro'a, barang siapa yang mengetahui bebaslah ia, waman angkara salima, dan barang siapa yang menolaknya maka dia pun selamat. Walakin man radiya wa taba'a, barang siapa yang kemudian rela dan mengikuti, dia tidak akan selamat dan tidak akan bebas. Qalu, kata Nabi SAW, afala nuqatiluhum, apakah kami harus memerangi mereka? Apakah boleh kami perangi mereka? Qala, kata Nabi SAW, la ma solu, tidak, karena selama mereka sholat. Ini mengindikasikan pemimpin sejelek apapun, kalau masih sholat, itu masih pemimpin kita yang harus kita taati untuk hal-hal yang ma'ruf. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu lihat lurah, ke atas lagi camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, bahwa itu nyebeli, nganyeli kayak gimana pun, sampai di sini dikatakan apa tadi? Fata'rifuna wa tungkirun, kamu tahu dan kamu ingkari. Ini kok lurah kok yang ini tahu ya, gitu. Maka kata Nabi SAW ketika ditanya, afalan nuqatiluhum, boleh nggak kami lawan? Kata mereka, beliau tidak, masolu, selama mereka sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tetap mengakui kepemimpinan orang dolim, orang fajir, ya meskipun ya dia berlaku jahat, berlaku jelek pada warganya, selama dia sholat, gitu ya. Jadi jangan kemudian bikin rusuh di negara, di kampung, di kabupaten, dimanapun, ya selama pemimpinnya adalah Muslim dan sholat. Nabi SAW bersabda ya dari Auf bin Malik radhiyallahu an, ya ru'aimmatikumul ladzi tuhibunahum wa tuhibbunakum. Pemimpin yang terbaik di antara kamu adalah yang kamu sukai dan mereka pun menyukai kamu, mencintai kamu. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wasiraru a'immatikum, tapi pemimpinmu yang paling jelek adalah alladzi tubghidunahum wa tubghidunakum. Mereka nggak senang sama kamu, kalian nggak senang sama mereka, mereka juga nggak senang kepada kalian. Watal anunahum, kalian melaknatnya, wayal anunakum, mereka juga melaknat kalian. Jadi pemimpin sama warga saling laknat. Kila, dia bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf. Gimana kalau kami memerangi mereka dengan pedang? Tak kudeta gimana? Qala, kata Nabi, lah, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka sholat di antara kamu, di lingkungan kamu. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh, bahwa boleh memusuhi atau memerangi pemimpin dengan mengangkat senjata bila mereka tidak mendirikan sholat. Jadi kalau pemimpin itu sudah mau sholat gitu kan, maka menurut hadis ini diperbolehkan untuk diperangi. Tapi dengan catatan ya, dipertimbangkan juga madornya. Kalau madornya besar, masa kamu sendirian lawan pemimpin ya nggak mungkin ya. Bisa, nggak bisa. Dan sebaliknya tidak boleh memusuhi mereka, memerangi mereka, kecuali jika mereka melakukan kekafiran yang nyata, di mana di antara buktinya yaitu bahwasanya mereka tidak menjalankan sholat dan tidak mau sholat. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ta'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW memanggil kami, mengajak kami, fabayaknahu, kemudian kami membaiat beliau,
Fakana fima ukhida alaina, dan di antara bayat yang diminta kepada kami adalah an bayakna ala sam'i wa ta'ah, yaitu untuk selalu mendengar dan taat. Fi man syatina wa makrohina, pada saat kami itu senang maupun susah. Wa usrina wa yusrina, dan saat kondisi mudah maupun kondisi sulit. Wa asarotan alaina, dan kemudian kalau di situ ada hal-hal yang harus kemudian kami dahulukan daripada mereka, kita dahulukan. Wa alla tunazi'al amra ahlah, dan tidak boleh kemudian menentang kepemimpinan mereka. Qala illa antarau kufron bawahan, kecuali kalau kamu melihat ada kekufuran, kekafiran yang nyata, indakum, di antara kalian, minallahi fihi burhan, ya, yang terang-terang, yang ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini maka perbuatan mereka meninggalkan sholat yang dijadikan Nabi SAW sebagai alasan untuk menentang dan memerangi mereka dengan pedang adalah kafiran yang terang-terangan yang ada bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kerajaan-kerajaan Jawa itu kan disebut sebagai kerajaan Mataram, gitu kan. Itu punya perjanjian di antara mereka, keluarganya, bahwasanya Raja Mataram harus orang Islam. Ini menjadikan tanda bahwasanya Raja Mataram saat jelek-jeleknya seperti apa, maka warga Mataram harus kemudian tetap taat kepada Raja Mataram, karena ya mereka masih Muslim, ya. Dan harusnya ditunjukkan dengan sholat di lingkungan keraton. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.